syukur Tuhan, besar kasih dan setiamu pada kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih karunia dan anugerah yang kami rasakan Tuhan sampai saat ini Bapak. Engkau yang beracara Tuhan pada siang hari. Kau yang kuasai setiap pribadi yang Tuhan. Kau yang kuasai jemaat-Mu di tempat ini. Inilah jemaat-Mu yang rindu dan haus, lapar akan firman-Mu Tuhan. Kami butuh kesegaran, kami butuh dibangkitkan. Kami butuh gairah baru, kami butuh anggur baru Tuhan. Curahkan Bapa di tempat ini. Oh terima kasih, terima kasih. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan apa yang menjadi isi dari hati-Mu Tuhan, yang Kau taruh di hati hamba-Mu. Kira Kau rapi setiap lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Juga Tuhan Kau beri setiap jemaat-Mu Tuhan hatinya Bapak. Biar setiap firman-Nya tertabur di tanah yang subur. Biar setiap firman Tuhan yang tertabur menjadi buah yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami hanya mengizinkan otoritas-Mu berkuasa Tuhan pada siang hari ini. Hanya Engkau segala roh-roh ngantuk. Hanya Engkau segala roh-roh yang melemahkan. Hanya Engkau segala roh-roh kekerasan hati. Kami mau usir, kami mau tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya roh Tuhan, hanya roh kudus, hanya kuasa Tuhan yang bekerja tempat ini. Terima kasih. Dan kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Ya, bagaimana keadaan saudara? Luar biasa. Dahsyat. Ini ngomongnya nggak kompak. Ini nanti kompaknya dulu. Luar biasa, dahsyat bersama Yesus. Ya. Bagaimana keadaan saudara? Luar biasa, dahsyat bersama Yesus. Ya, itu baru dahsyat. Kalau tadi nggak dahsyat, tadi itu main salip-salipan. Ya, kita harus kompak, saudara. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Sebenarnya ada begitu banyak kesaksian. Ya, cuman karena bingung mau mulai dari mana, jadi bingung ngomongnya gimana. Ya, ini nggak tahu klise apa beneran ada. Yang penting ngomongnya begitu saja. Ya puji Tuhan kita bisa bertemu lagi di acara yang sama dan jam yang sama. Tentunya saudara, akhir-akhir ini saya banyak belajar Tuhan tentang hal yang mau saya bawakan pada hari ini. Ya, karena di lingkungan di mana saya bekerja, saya menemukan orang-orang yang sesuai dengan apa yang Tuhan kasih sama saya akhir-akhir ini. Mungkin ini hal yang dasar, hal yang fundamental sekali, tapi sangat penting saya katakan. Seperti biasa saudara, kalau saya bawakan firman Tuhan, saya mau semuanya kebagian berkat. Kebagian berkat untuk membacakan firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Saya biasa mulai dari paling belakang. Hari ini mulai dari Rauni saja. Nanti ke Kang Ina, Tante Lucy, dan selanjutnya. Ya, setiap ayat orang kedapatan. Karena kali ini sepertinya lumayan banyak firman Tuhan. Walaupun nggak lama-lama sebenarnya. Ya, puji Tuhan, buka Alkitab kita sama-sama. Mau buka Alkitab? Ya, Amsal 19:22 kembali Rauni bacakan biar berkatnya double. Ya. Amsal 19 ayat yang ke-22. Ya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati. Di dalam Amsal 19 ayat 22 ini ditekankan bahwa pada ayat yang A, sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaan. Amin saudara? Amin. Jadi sifat yang diinginkan berarti ada karakter yang kalau menurut saya wajib dimiliki seseorang. Karena diinginkan. Kalau saya pengen permen, ya pasti saya nyari permen, nggak mungkin saya nyari ciki. Ya. Amsal ini mengatakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan.
Kenapa? Mari kita buka di dalam selanjutnya untuk Karina, baca di dalam Amsal 12 ayat 22. Kenapa sifat yang diinginkan adalah kesetiaannya? Pujisan bacakan. 12 ayat 22. Ya. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian dari Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati Kanina. Saudara, Tuhan mengatakan orang, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya, dikenan oleh Tuhan. Seringkali sekarang jemaat di gereja-gereja karismatik hamba Tuhannya mendapatkan visi untuk jemaatnya tahun ini. Ini adalah tahun perkenanan. Ya. Itu tahun 2012 ya, tahun perkenanan. Waktu itu. Ya, 2000 tahun lalu tahun perkenanan. Sekarang juga tahun dalam perkenanan Tuhan juga. Semua dalam perkenanan Tuhan. Tapi bagaimana mungkin Tuhan bisa berkenan kepada orang-orang yang berlaku tidak setia? Karena Tuhan katakan di sini orang yang berlaku setia dikenannya. Amin, saudara. Karena tadi katakan sifat yang diinginkan dari seseorang adalah kesetiaannya. Kenapa? Karena Tuhan berkenan pada orang-orang seperti itu. Ketika Tuhan sudah berkenan, maka Tuhan akan menilai, Tuhan akan melakukan pembelaan, pertolongan, memberikan mukjizat, berkat, saudara. Amin. Kepada orang-orang yang dikenannya. Jadi untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, seseorang harus memiliki sifat dasar, yaitu kesetiaan. Setia, saudara. Setiap tikungan ada, itu beda lagi setia. Setia, kesetiaan ini kata-kata yang sebenarnya saya sangat sering dengar. Kenapa? Karena setiap pagi di klinik nonton inbox lagunya tentang cinta, pasti ada kata-kata setia, atau enggak kata-kata diputus cinta, ya tidak setia, udah. Ya kan, kalau kata Glenn, di mana arti sebuah kesetiaan? Saya juga nggak tahu di mana. Ya. Tapi yang saya tahu adalah Tuhan berkenan pada orang yang setia. Mari kita katakan bersama-sama, jadilah setia. Jadilah setia. Supaya kita diperkenankan oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau ada tamu, saudara tahu nih, tamu suka minta makan, minta uang, terus berantakin rumah. Saudara tidak memperkenalkan masuk, pasti dia nggak bisa masuk. Tapi kalau orang yang dikenankannya, ya monggo silakan. Karena Tuhan tahu, oh inilah anak-anakku yang setia. Karena saudara, di dalam Roma 1 ayat yang Roma 1 ayat 28 sampai 31 saja. Tanda Lucy bacakan. Roma 1 ayat 28 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Tuhan, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. 28 sampai 31. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Tuhan, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Perikop dari ayat ini dikatakanlah hukuman Tuhan atas kefasikan dan kelaliman manusia.
Saudara, zaman sekarang, mengapa tadi saya katakan ketika saya sedang bekerja, saya bekerja pada 3 tempat, itu saya menemukan masalah yang sama. Bagaimana seorang pekerja mengumpat kepada atasannya di belakang, bagaimana seorang suami tidak setia kepada istrinya, demikian juga istri berlaku tidak setia kepada suaminya. Hal-hal seperti itu saya temukan selalu. Yang di Pamulang begitu juga, yang di Ciantung begitu juga. Ternyata benar bahwa di dalam Roma ini dikatakan bahwa orang ini sudah penuh dengan kelaliman dan kefasikan. Salah satu sifatnya adalah berlaku tidak setia. Karena sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, hal ini adalah hal yang dasar. Karena di dalam Wahyu 17 ayat 14, ini masih prolog saja. Wahyu 17 ayat 14, Pak Alken bacakan. Wahyu 17 ayat 14. Ya. Ketika firman Tuhan penghakiman atas bangsa, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Mereka yang menang adalah mereka yang terpanggil dan mereka yang setia. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Kita orang-orang terpanggil, amin. Tapi apakah kita setia? Belum tentu. Bagaimana mungkin kita akan ditemukan menang dalam hari-hari ini kalau kita menjadi orang yang tidak setia? Tuhan yang akan berperang? Tentunya. Tapi siapa orang-orang yang menang bersamanya? Orang yang terpanggil dan orang yang setia. Maka saya katakan kesetiaan adalah esensial buat orang-orang percaya, buat orang Kristen. Karena kalau tidak setia berarti kita masuk dalam golongan orang yang lalim dan orang yang fasik. Bukan orang-orang yang dikuduskan, orang yang menang. Orang yang dikenan Tuhan, yang akan meraih kemenangan. Masalah saudara, masalah keluarga akan meraih kemenangan jika saudara setia. Masalah ekonomi saudara setia, Tuhan berkenan, gak mungkin saudara terlantar. Amin, saudara. Sebenarnya kita hanya butuh kesetiaan. Ini kata-kata yang sangat sering kita dengar, simple, cuma 5 huruf, S-E-T-I-A. Setia, ya, 5 huruf. Tapi saya katakan esensial. Dalam hidup kekristenan ada 4 hal. Ada 4 kesetiaan yang harus kita pegang teguh. Ini yang akan kita bahas. Mengapa kita harus setia? Supaya kita diperkenankan dan beroleh kemenangan dalam hidup kita. Kalau saudara mau meraih kemenangan, saudara mau dikenan Tuhan, setialah. Yuk tepuk kiri kanan kita bilang setia dong. Jangan setia Ben ya, setia dong ya. Kita mengingatkan satu sama lain, yuk kita jadi orang yang setia. Karena di Roma 1 ayat yang 28-31 tadi, begitu banyak orang yang berperilaku tidak setia dengan alasan-alasan yang menurut saya sangat dangkal. Kita masuk dalam pembahasan, ada 4 hal, ada 4 kesetiaan yang harus dimiliki orang Kristen. Kita buka di dalam
Tentunya yang paling pertama adalah kesetiaan kepada Tuhan. Matius, baca saja Matius 6 ayat 24. Siapa lagi? Fani. Langit berdiri bacakan firman Tuhan. Matius 6 Ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada manusia. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati Fani. Kalau dalam ayat ini dikatakan bahwa tidak ada orang yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, karena hanya satu Tuhan, Raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Amin, saudara. Amin. Kesetiaan yang pertama pada Kristen adalah sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, saudara. Amin. Setia kepada Tuhan. Tapi saudara, di sini adalah hal yang saya tidak mengerti sebenarnya. Mungkin ini yang dikatakan cinta itu buta mungkin ya. Orang bisa begitu mudahnya melepas keselamatannya, melepas Tuhannya, melepas Bapa kita, Tuhan kita, Raja kita, oleh karena ya cinta, kalau saya katakan, entah cinta atau bukan ya. Tapi itulah. Ada juga zaman sekarang, demi kedudukan orang bisa melepas keyakinan, demi pangkat. Saya bersyukur bahwa kita hidup sebagai minoritas di tempat ini, karena seharusnya minoritas itu semakin kompakannya dikit kan. Jadi kita saling menguatkan untuk setia, saudara. Kesetiaan yang pertama adalah kita mengabdi kepada Tuhan, sehingga kita bisa dikenalnya dan kita mendapatkan kemenangan. Amin, saudara. Amin. Baca di dalam Dua Timotius 2 ayat 13. Ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita tidak punya alasan sebenarnya untuk tidak setia sama Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 13. Selanjutnya Ibu Srek bisa? Atau tidak lewat Kaina? 2 Timotius 2 ayat 13 ya. Ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, puji Tuhan. Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia. Kesetiaannya sudah dibuktikan di atas kayu salib, bahkan setia sampai mati, sampai selesai. Apalagi alasan kita untuk tidak setia, saudara? Tuhan saja sudah memberikan contoh. Dia datang sebagai manusia untuk menunjukkan bahwa ini loh kasih setiaku sama manusia. Tuhan adalah Tuhan perjanjian. Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Saudara, kalau saya pikir-pikir, buat apa dia susah-susah? Buat apa dia mengikat perjanjian dengan manusia yang gak ada apa-apanya gitu, yang sudah jatuh dalam dosa? Tapi dengan darah dan tubuhnya dia mengikatkan perjanjian dengan kita. Makanya Tuhan benci kepada orang-orang yang tidak setia. Karena Tuhan kita ini Tuhan perjanjian. Dia sudah mengingatkan janjinya kepada kita, anak-anaknya. Jadi kesetiaan yang pertama adalah kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan yang setia, kita harus juga setia. Amin, saudara. Amin. Setia sampai mati kepada Tuhan kita. Amin, saudara. Amin. Itu adalah kesetiaan yang pertama yang saya katakan esensial buat orang Kristen. Ada empat. Yang pertama adalah kesetiaan kepada Tuhan.
Kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah kesetiaan kepada keluarga. Yang pertama Tuhan, yang kedua adalah keluarga. Seperti tadi saya katakan, Tuhan adalah Tuhan perjanjian. Kita buka di dalam Maleakhi 2 ayat 16. Selanjutnya ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Elohim Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati Pak Ida. Ya. Dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa sebab aku membenci perceraian. Bawahnya katakan maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, saya katakan tadi Tuhan adalah Tuhan perjanjian. Sebagai seorang Kristen, kita harus mempunyai kesetiaan kepada keluarga. Bukankah kita yang berjanji di altar Tuhan? Saudara Jono, apakah saudara bersedia menerima saudara Munaro dalam suka maupun duka? Saya bersedia. Saudara Munaro, ya kan? Apakah saudara bersedia menerima Jono? Saudara, kita berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan perjanjian. Tuhan yang setia. Bukankah janji setia ini janji yang sudah kita ucapkan di hadapan Tuhan? Tuhan perjanjian, Tuhan yang setia. Maka Tuhan katakan, aku membenci. Saudara pernah benci gak sih? Benci gitu saudara. Ya, kalau kayak orang itu kan. Saudara benci sama apa sih saudara? Misalkan saudara benci sama laba-laba. Coba ada laba-laba pasti saudara gak mungkin saudara samperin. Saudara benci sama kecoa, ada kecoa saudara ngibrit. Bagaimana Tuhan bisa berkenan kepada orang yang tidak setia? Karena Tuhan membencinya. Hal ketidaksetiaan itu. Kita tuh ngomong depan Tuhan, saya bersedia. Ya. Jadilah orang yang setia. Karena Tuhan katakan janganlah berkhianat. Kita punya Tuhan perjanjian. Kita punya Tuhan yang setia. Tuhan jauh lebih setia daripada kita. Maka kita tuh dituntut Tuhan untuk menjadi setia. Setia kepada Tuhan, tentunya yang pertama. Setia kepada keluarga yang. Karena ini yang saya lihat, saudara. Di tempat saya yang di Pamulang ada masalah itu. Isi jantung. Oh, luar biasa lagi alasannya. 13 tahun menikah, sudah punya 2 anak. Dengan alasan bosan dok, gak ada sensasi, akhirnya dia berselingkuh. Luar biasa saya katakan. Luar biasa. Saya sampai shock gitu. 13 tahun dengan dalih bosan, mungkin kata lagu Rio ya, maafku jenuh padamu. Saudara jenuh ya, please deh. Saudara tuh udah janji depan Tuhan cuma karena Tuhan saya jenuh, ya udah ya bosan cerai dulu ya. Saudara, di mana arti sebuah kesetiaan? Ya kan, kalau hanya dalam kata-kata. Terlalu banyak, saudara. Bahkan dalam data gereja ya, ini data gereja saudara, dan luar biasa hasilnya. Survei di gereja tentang perceraian itu 60-70% perceraian orang Kristen. Oh, ada perceraian orang Kristen, harusnya nggak ada. Ya, yang boleh itu juga karena terpaksa, karena selingkuh. Tapi kan nggak boleh nikah lagi kecuali mau berdamai. Saudara, 60-70% perceraian di gereja, berarti orang Kristen ya, itu karena masalah ekonomi.
karena masalah hepeng. Kalau masalah mertua galak, nggak sampai cerai, paling cuma pisah rumah doang. Kita pergi yuk, mertuanya galak. Ya. Kalau masalah kebiasaan atau apa, jarang yang bikin cerai. Masalah ekonomi, masalah hepeng, saudara. Ini makanya tadi Roma benar mengatakan bahwa kelaliman dan kefasikan ini sudah begitu luar biasa di dunia ini. Sudah tidak ada yang menganggap penting arti sebuah kesetiaan. Padahal Tuhan sudah jelas mengatakan kalau kita mau dikenangnya, kita mau memperoleh kemenangan, setialah karena kita akan bersama-sama dengan Dia memperoleh kemenangan. Saudara, ya sepertinya saya agak lancang mau ngomong sini karena saya sendiri juga belum menikah sebenarnya. Tapi saya menyampaikan firman Tuhan. Mungkin saya tidak punya pengalaman akan hal itu, tapi Tuhan banyak bukakan gitu, dan ini menjadi pelajaran buat saya. Bagaimana hubungan keluarga itu harus dijaga luar biasa. Karena ini tadi malam baru saya luar biasa sekali. Semalam itu saya kondangan di Taman Mini. Sahabatnya kasih saya nikah, dan kebetulan mobil dipakai nganter bibi saya berobat. Jadi ya udah, saya ngalah sebagai yang muda, naik motor sampai tempat sana Kemayoran. Lalu ada hujan, mau ngomong pesan taksi. Awal jalan ya biasa. Nah pas pulang ini saudara, pulang naik taksi lagi kan, mau nggak mau juga hujan. Naik taksi lagi saya ketemu dengan supirnya ini, mukanya sih muka Batak gitu kan, tapi kayaknya Batak yang lama tinggal di Jakarta. Tiba-tiba dia cerita gitu. Pertama dia ngobrol-ngobrol itu, saya bilang saya orang Batak sama orang Batak, dia nggak percaya. Masa katanya, saya pikir orang Jawa katanya. Saya orang Batak benar, saya punya marga, saya bilang. Ya walaupun lahir di sini, saya itu Batak KW1, saya bilang. Lidahnya nggak suka ikan, nggak suka pedas, tapi darahnya darah Batak. Ya, lidahnya lidah Betawi, karena kelamaan lahir di sini. Nah, dia itu cerita bahwa tentang masalah pernikahan gitu. Dia cerita tentang lain, dia bilang kalau jadi laki-laki itu sebagai orang Batak, laki-laki itu orangnya keras, semuanya dihormati, sombong. Bukan orang Batak doang, semuanya juga begitu rata-rata saya bilang. Ya. Tapi dia bilang apa? Dia bilang pokoknya dia membahas tentang kesetiaan dalam rumah tangga. Dia bilang, intinya dia bilang gini, kenapa saya ngomong inilah, kata dia, karena saya juga menghadapi masalah. Dia bilang dia sudah 7 tahun menikah tapi tidak mempunyai keturunan, sedangkan dalam keluarganya sebagai orang Batak itu sepertinya wajib sekali punya keturunan. Dia bilang inilah ada masalah yang sebenarnya nggak sama sekali dia nggak duga gitu. 7 tahun pernikahannya berjalan begitu dengan romansa, tapi ketika dia sudah 7 tahun tidak punya keturunan, ada keretakan juga gitu. Sudah mulai ada gitu pertengkaran. Memang kalau saya katakan namanya masalah kita nggak pernah tahu, tapi yang saya tahu cuma bahwa Tuhan tidak pernah memberikan masalah melebihi kekuatan kita. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Kepada orang-orang yang setia, orang yang dikenalnya, tidak akan mudah putus asa apapun masalah. Jika seorang istri berlaku setia, suaminya akan dimenangkan. Dalam Roma atau Korintus dikatakan seperti itu. Coba kita baca di dalam ya, ini ada beberapa, kita baca saja. Matius 19 ayat yang ke-6. Budiana. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh
diceraikan manusia. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Tidak boleh diceraikan. Jadi nggak ada kata cerai apa yang sudah ditentukan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadilah setia. Di Roma 7 ayat 2. Pak Christian bacakan. Roma 7 ayat 2. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Ini berbicara tentang hukum. Ketika kita sudah mau mengucapkan janji di depan Tuhan, kita sudah dipersatukan, kita terikat, namanya hukum. Jadi kita harus setia kepada hukum itu. Kalau orang tidak taat hukum, akan terima hukumannya. Betul? Betul. Kenapa Tuhan katakan Tuhan membenci perceraian? Karena adalah Tuhan berjanji. Kita sudah berjanji depan Tuhan, jadilah setia. Ini berbicara tentang hubungan keluarga. Ini sebagai orang sudah dipersatukan. Tapi sebagai anak pun juga ada hukumnya sebenarnya. Di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 23. Ibu Gembala, siapa? Kolose 3 ayat 18. Kolose 3 ayat 18 sampai 23. 18 sampai 20. Iya benar. Dikit-dikit kok itu. Ya, kata saya sudah nggak jelas soalnya kan. Oh ya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasih anak istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan segala jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Thomas dan kesehatannya. Saya bacakan ayat terakhirnya, ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam hubungan antar dalam anggota-anggota rumah tangga ini, saudara, ada hukum, ada rulesnya. Itulah yang harus kita taati dengan setia. Istri, tunduklah sama suami sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Jadi tunduk tuh bukan cuman ketika suaminya baik, ketika suaminya brengsek juga kita harus tunduk. Amin saudara? Amin saudara? Amin. Aminnya kurang kencang nih soalnya. Ya. Saudara, ketika Tuhan bilang jangan tunduk sama Tuhanmu kalau Tuhanmu yang baik saja, tapi Tuhan yang lain juga kita harus tunduk karena itulah yang baik di dalam Tuhan. Begitu juga istri. Jadi tanamkan ayat ini sebagai ayat pribadi masing-masing. Nggak usah dipakai buat ayat orang. Suami, kasihilah istri dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Nah, ini laki nggak boleh ngomong kasar, ya. Ngomong kasar tuh nggak boleh sama istri. Istri tuh harus dipuji-puji terus biar berbunga-bunga. Sayang, kamu cantik banget ya, tapi masakannya kurang enak hari ini. Ya paling gak dipuji juga, saudara, jangan langsung dimarahin. Jadi istri itu tidak boleh disakiti, ya. Karena kalau dia terluka, wah bahaya. Dan ini anak-anak, taatilah
orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Jadi kita harus bersyukur dulu. Kita punya orang tua yang Tuhan berikan di dunia ini, taatilah dalam Tuhan. Jangan kita pernah, kenapa sih Tuhan orang tua saya seperti A, seperti B, kenapa bentar lagi. Anaknya siapa gitu miliarder sini yang tinggal ongkang-ongkang kaki juga, ya kan? Saudara, inilah hal yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Amin, saudara. Inilah hal yang terbaik. Jadi berlakulah setia dalam keluarga. Anak-anak taatilah. Bapak-bapak jangan berlaku kasar sama anak-anak. Jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Tetangga saya, orang tuanya nggak tahu kenapa, persis tetangga saya. Saya tiap pagi dengar gitu, ada suara-suara ragunan keluar bapak ke anaknya, anak ke bapaknya, sebelum bucatnya, apaan ini? Bab, itu gitulah. Itu anak ke bapak, bapak ke anak. Saya bilang, ini ngapain ya? Lagi latihan acting apa sih bilang? Luar biasa. Saudara, jangan salahkan anaknya kalau anaknya suka ngomong kayak gitu, karena bapaknya juga suka ngomong kayak gitu. Ketika anak dimarahi, apalagi dikasari, hatinya akan menjadi tawar. Ini adalah hukum suami, istri, dan keluarga, saudara. Maka itu jadilah setia. Amin, saudara. Yang pertama, setia kepada Tuhan. Yang kedua adalah kesetiaan kepada keluarga. Yang ketiga, kesetiaan apa yang harus dimiliki orang Kristen? Adalah kesetiaan kepada bangsa dan negara. Karena Tuhan mengajarkannya. Mari kita buka di dalam Roma 13 ayat 1 dulu. Pak Thomas, ya, Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1. Ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati Pak Thomas dan pelayanan. Roma 13:1 katakan, dan pemerintahan-pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Sudah ditetapkan. Seringkali kita tuh selalu ngomongin, Indonesia. Nggak pakai I, Indonesia. Saudara. Begini, begitu. Begini pemimpinnya, begitu sistemnya, begini birokrasinya. Selalu saja mengeluh. Padahal sebagai warga negara Indonesia yang baik, saudara, kita mungkin dari SD sudah sering nyanyi kan? Nyanyi nih, Indonesia tanah airku, atau enggak? Padamu negeri kami berjanji, udah janji saudara. Padamu negeri, kami mengabdi ya, terus berbakti. Bagimu negeri jiwa raga kami, amin. Saudara. Dan saya percaya bahwa kita ditempatkan di Indonesia tercinta ini, saudara, Indonesia Raya ini, bukan kebetulan, bukan juga apes kita tinggal di Indonesia, saudara, bukan. Tapi Tuhan punya rencana, amin saudara. Maka itu tunduklah kepada pemerintah. Sebagai warga negara kita punya hak dan kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia kita punya peraturan-peraturan yang harus kita taati karena Tuhan, amin. Amin. Kita harus setia juga kepada bangsa ini.
Karena Tuhan sudah tempatkan kita di negeri ini, negeri yang kaya akan alamnya. Saya kayak iklan apa gitu ya, negeri yang bertabur pulau-pulaunya, kekayaan alam, walaupun dia di negeri luar ya. Kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 13. Petrus 2 ayat 13 ya. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik segala raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkata yang tunduklah terhadap semua lembaga karena Tuhan yang ada di pemerintahan ini, sama RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Saudara, kalau ada ketetapan, lakukan karena Tuhan. Kita suruh bayar pajak, bayar pajak. Kita suruh buat izin, buat izin. Saya ini banyak belajar Tuhan ketika di perjalanan saudara, apalagi naik motor. Saya nggak tahu ya, ada nggak sih pengendara motor yang taat hukum? Saya nggak tahu saudara. Kalau di Jakarta ini hampir semua kayaknya enggak. Saudara jalan satu arah, lewat juga, lampu merah, terobos juga. Taatilah itu karena hukum dan karena Tuhan. Kita harus setia, saudara, mulai dari hal-hal kecil. Karena ketika itu saya banyak belajar Tuhan, yuk, katanya mau setia. Lampu merah, jalan kosong emang, setia nggak? Lagi buru-buru, aduh telat nih. Itu hal kecil, saudara. Karena Tuhan pun sudah memberikan contoh ketika di Matius 22, coba buka. Matius 22. Ayat 20-21 saja. Coba satu perikop cuma ayat 20-21 saja. Matius 22 ayat 20 sampai dengan 21. Maka ia berkata pada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Dan keluarga. Tuhan sudah memberikan contoh ketika orang ahli Taurat ingin dan orang Farisi itu ingin menguji Tuhan kan, nih guru ini bayar pajak kan. Katanya, Tuhan apakah kita wajib bayar pajak? Saya bilang, di koin itu ada gambar siapa? Tapi saudara jangan ngasih uang gopean ya saudara, karena bingung. Gambar ada gambar siapa? Ada gambar orang hutan. Kasih ke orang hutan juga gopenya. Saudara, ini gambar Kaisar, ya. Berikan apa yang wajib kita berikan kepada Kaisar, dan apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Amin saudara. Kewajiban kita kepada bangsa dan negara ini berikan. Jangan nuntut hak aja. Kayak di berita saudara, kebetulan saya orang medis gitu ya, dengar KJS gitu kan, ditolak rumah sakit. Saya pernah ada persahabatan saudara, dulu belum ada KJS itu, pasien sehari 3.000. Terus saya dengar dari teman saya, ada KJS pasien meningkat hampir 2 kali lipat, sehari pasti 5.000. Dokternya nggak lebih dari 100 saudara di situ. Anggaplah dokternya 100, bagi 5.000, 5.000 bagi 100, 50 pasien satu hari. Dan itu cuma dibagi berapa jam. Kamar juga nggak nambah-nambah soalnya yang saya tahu. Saudara, nanti dokternya mau ngelainin, mau ngajak ngobrol, susternya, dok, luar masih ngantri dok, cepetan, jangan lama-lama. Ayo udah.
Karena nggak diajak ngobrol pasiennya, dokternya kalau ngomong apa-apa cuma datang ngasih obat, serba salah. Ya harus banyak didoakan sebenarnya biar birokrasi dan pelayanan kita makin mantap. Siapa lagi yang mau doa Indonesia kalau bukan kita, saudara? Ya enggak? Kita. Yang ketiga adalah kesetiaan kepada bangsa dan negara. Amin, saudara? Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada keluarga, kesetiaan kepada bangsa dan negara. Ini diperlukan supaya kita dikenal Tuhan dan beroleh kemenangan karena kita dimaukan setia. Yang keempat, kesetiaan yang harus dimiliki orang Kristen adalah kesetiaan terhadap gereja, terhadap jemaat, terhadap gereja yang sudah Tuhan tempatkan. Kita buka di dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19. Namanya Yesus bacakan. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati hamba Tuhan Yesus dan new baby boy. Ya. Puji Tuhan. Saudara, di sini ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Petrus yang akan menjadi rasul nantinya, Tuhan berbicara seperti itu. Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Dan katakan, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Saudara, ini ada hukum yang langsung connected to heaven, ya, langsung terhubung ke surga. Hukum yang langsung, apa yang terikat, apa yang diikat Petrus yang ada batu garang itu adalah langsung terdaftar namanya di surga sebagai jemaat surga. Saudara, saya sangat percaya ketika Tuhan tempatkan saya di tempat ini dan saya bertumbuh, berkembang, melayani dan hidup bergerejawi di tempat ini, itu sudah Tuhan tentukan. Dan saudara pun seperti itu. Amin, saudara? Amin. Bukan kebetulan. Ini berbicara tentang hukum keterikatan. Terikat di sini, terikat di atas. Makanya jadilah setia. Karena ini nggak sembarangan, saudara. Tuhan pun dalam Wahyu banyak berbicara tentang jemaat per jemaat. Jemaat di Laodikia, jemaat di Sardis. Banyak tempat. Karena Tuhan sudah menempatkannya tiap masing-masing jemaat. Walaupun pasti tidak ada gereja yang sempurna, tapi Tuhanlah yang menyempurnakan. Ini berbicara tentang hukum. Kalau kita sudah terikat di tempat ini, berkembanglah. Karena ada namanya, saya tidak mengerti ini apa namanya. Ada namanya gereja sakit hati gitu kan. Jadi nggak cocok di gereja A, sakit hati, pindah. Taruh di gereja dia, dari gereja A pindah ke gereja B. Di gereja B dia ngomong, gereja A itu bla 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 dijelek-jelekin. Nanti di gereja B nggak cocok lagi, pindah ke gereja C. Di gereja C ngomong itu gereja A sama gereja B bla 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 bla. Ini nggak cocok lagi gereja C, pindah sampai gereja Z. Kalau ada gereja Z, saya nggak tahu dia pindah gereja apa. Asal jangan ke gereja setan aja, saudara. Ada terlalu banyak orang yang berperilaku tidak setia. Karena ini berbicara hubungannya tentang keterikatan kita. Berbeda antara orang yang
ada orang yang setia membangun gereja, terus dia mengalami pergunjingan dan Tuhan bubarkan, dia akan Tuhan tempatkan di tempat yang baru. Itu untuk orang yang setia. Tapi kalau karena masalah, karena sakit hati, terus pindah, itulah orang yang tidak setia. Tidak ada hubungan yang tidak mengalami masalah. Hubungan suami istri banyak masalah, hubungan keluarga ada masalah, pertemanan ada masalah, apalagi di gereja ada juga masalah. Tapi jangan miliki mental kayak anak-anak. Sakit hati dikit, pergi ngomongin di belakang. Saudara, inilah gereja kita, inilah jemaat kita, inilah yang sudah Tuhan ikatkan kita di bumi supaya kita juga terikat di surga. Amin, saudara. Amin. Jadilah setia supaya kita dikenangnya dan beroleh kemenangan dan mari kita buka di dalam Satu Korintus 11 ayat 19. Berarti saya bacakan ya, saya doang yang belum baca. 1 Korintus 11 ayat 19. Dikatakan, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Tuhan tidak suka sama orang berkhianat, seperti tadi Malaikat katakan. Makanya nanti perpecahan itu pasti ada, karena antara gandum dan ilalang akan tumbuh bersama, tapi nanti semaknya akan dipisahkan. Tuhan mau lihat orang-orang yang setia. Jadi di mana saudara ditempatkan Tuhan, bertumbuh, berjemaat, jadilah setia. Amin, saudara. Amin. Inilah 4 kesetiaan yang wajib, esensial dimiliki orang-orang Kristen. Kesetiaan pertama adalah kesetiaan kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus sampai mati. Kesetiaan kedua adalah kesetiaan kepada keluarga. Karena kita sudah disatukan Tuhan dalam keluarga, di hadapan Tuhan kita sudah berjanji, setialah, jangan berkhianat. Kesetiaan ketiga adalah kesetiaan antara bangsa dan negara. Kita ditempatkan di Indonesia ini bukan kebetulan, bukan apes, tapi anugerah Tuhan. Jadilah setia kepada setiap peraturan dan tunduk kepada setiap peraturan yang ada di sini. Jadilah berkat di tengah-tengah bangsa. Dan kesetiaan yang keempat adalah kesetiaan terhadap gereja. Karena ini berbicara tentang hubungan keterikatan kita di bumi, berjemaat pada Tuhan dan langsung ke surga. Jadilah setia terhadap gereja. Bangun tubuh Kristus di tempat ini. Supaya ketika kita ditemukan setia, kita dikenan Tuhan dan akan beroleh kemenangan. Amin, saudara. Jadilah setia. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi dalam menjadi renungan buat kita masing-masing bahwa inilah yang dikenan oleh Tuhan, inilah yang Tuhan mau, bahwa kita menjadi anaknya yang ditemukan setia. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Anda.